Salam jumpa. Saya akan menjelaskan tentang pet operation di aplikasi Photoshop. Saya menggunakan aplikasi Photoshop versi CC 2015. Di depan saya mempersiapkan bidang kerja saya dengan format 600 pixel kali 400 pixel dengan resolusi 72 pixel per inch. Menu pet operation terletak di control bar. Kita lihat demikian. Tapi saat ini tidak ada satu menu pun yang aktif karena tidak ada kegiatan yang terkait dengan menu ini. Menu Path Operation ini mengingatkan saya dengan fitur Pathfinder di Adobe Illustrator. Secara sekilas ikonnya mirip, tetapi sebetulnya pemahamannya agak berbeda dan kita perlu memahaminya lebih baik karena efek yang dihasilkan belum tentu sama. Baiklah, kita akan memulai membuat shape. Menu Path Operation ini muncul ketika kita menggunakan shape selection atau path selection, menggunakan pen tool juga muncul, menggunakan geometry tool juga muncul. Oke, saya akan mempersiapkan shape dengan menggunakan shape tool. Kita perhatikan di atas ini pada control bar tampil pilihan mode, ada shape, path, pixel. Saya akan menggunakan shape mode shape dulu. Saya sudah mempersiapkan fill colornya dengan warna orange dan stroke-nya berwarna cyan dan ketebalan 10 pixel. Oke, sekarang saya lakukan ya, demikian. Saya pengen ganti ubah warnanya agar lebih cerah sedikit. Kita membuat shape ini dasarnya adalah shape operation new layer karena yang tercentang adalah new layer. Yang terjadi apabila kita menggunakan new layer adalah jika kita menambahkan satu shape baru ya, dengan harapan kedua shape ini memang berkomposisi sedemikian rupa. Tetapi kalau kita lihat di dalam layer, ternyata kedua bentuk ini terpisah di dalam dua layer. Satu layer ellipse, satu layer rectangle, satu. Jadi bisa jadi ini yang diinginkan, tetapi saya tidak sedang mengulas hal ini. Jadi saya buang satu rectangle, satunya saya buang. Yang saya inginkan adalah kedua bentuk yang berkombinasi. Saya lakukan dengan Path Operation Combine Shape. Ya. Jadi ketika saya tambahkan di sini, ya, maka yang terjadi bentuknya seperti ini, berkombinasi kedua bentuk lingkaran dan segi 4 tadi, dan kedua bentuk ini berada di dalam satu layer yang namanya ellipse 1 yang pertama kali. Secara samar-samar di sini tampak ada jejak-jejak bekas bentuk aslinya yang berupa path. Ini menandakan kombinasi atau komposisi kedua bentuk ini belum final dan masih bisa berubah sewaktu-waktu. Bisa kita
lakukan komposisi baru dengan memilih path selection tool. Kita geret ya sampai kombinasinya sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita kembalikan ke awal seperti itu. Itu adalah komposisi dari combine shape. Lalu kalau kita klik subtract from shape, saya mendapatkan bentuk ini. Efek dari subtract, jadi pengurangan. Jadi bentuk yang awal lingkaran tadi dikurangi dengan bentuk segi 4. Dan ini pun masih bisa diedit. Ya. Demikian. Lalu saya gunakan intersect shape, maka hasilnya adalah hasil dari intersection. Juga meninggalkan jejak-jejak path yang belum final. Lalu saya lakukan lagi dengan exclude overlapping shapes, maka hasilnya sedemikian rupa. Ya. Oke, kita kembali ke intersect. Saya akan membuat kombinasi seperti ini. Jejak path-nya masih ada. Sekarang saya akan membuat hasil kombinasi ini menjadi fix, yaitu dengan cara saya lakukan lagi merge shape component. Yes, maka sekarang bentuknya sudah final, ya, tidak bisa berubah lagi, ya, tidak ada jejak path lagi. Oke. Untuk menu path operation subtract from shape, ada sedikit catatan. Ketika saya membuat bentuk ini, awalnya dengan combine shape, katakan begitu ya. Lalu saya melakukan lagi, saya ubah lagi di sini dengan posisi aktif, saya ubah lagi menjadi subtract from shape. Maka yang terjadi adalah demikian. Ternyata saya mendapatkan lingkaran yang saya persiapkan itu justru membolongi bidang layer. Jadi kotak layer itu dianggap sebuah shape juga yang dibolongin oleh lingkaran yang saya persiapkan tadi. Bentuknya menyerupai masking. Jadi kalau kita bisa buktikan bahwa bidang putih ini adalah bolong adalah dengan menambahkan layer baru di bawahnya. Saya beri warna, ya, ya seperti itu, ya. Oke, ini bentuknya adalah, kalau kita lihat, ini layer di bawahnya, dan ini layer elips yang kita persiapkan dengan bentuk lingkaran. Kejadian ini bisa jadi merupakan sebuah kesalahan, tapi bisa juga menjadi sebuah tujuan jika maksudnya seperti ini. Demikian path operation pada shape. Saya akan menjelaskan berikutnya adalah dengan path operation pada path, ya. Jadi saya aktifkan dan di sini saya ubah menjadi path. Untuk mengetahui efeknya saya harus mengaktifkan path tab, ya, di sini. Ya, jadi path tab-nya dalam keadaan kosong saat ini.
Sekarang saya lakukan, saya tengok komposisi pet operation, ternyata new layer tidak aktif, yang lain aktif, merge shape juga belakangan aktif. Lalu saya lakukan combine shape sebaiknya, ya. Saya lakukan membuat lingkaran besar. Oke. Ya. Bentuknya tercatat di dalam pet tab seperti ini, ya. Lalu saya bikin lingkaran satu lagi kecil, ya. Seperti itu. Jadi kombinasi ini masih bisa kita ubah-ubah, ya. Seperti itu. Lalu kita lihat kombinasinya di workpad, ya. Kombinasinya persis sama seperti apa yang tampil di bidang kerja. Kombinasi ini merupakan kombinasi dari pet operation, combine shape, ya. Kalau saya lakukan dengan subtract front shape, saat ini harus aktif. Kalau saya lakukan dengan subtract front shape, maka bentuknya juga seperti itu. Jadi efeknya sama dengan pet operation pada shape. Kalau saya ubah posisinya menjadi seperti ini, maka tampilnya seperti donat. Saya kembalikan posisinya seperti ini. Sekarang saya lakukan dengan intersect shape areas, maka hasilnya sama juga. Saya gunakan exclude overlapping shape, hasilnya sama juga dalam bentuk pet. Sekarang saya akan membuat pilihan ini menjadi final, ya, katakan gitu. Saya akan membuat subtract shape. Saya akan membuat bentuk donat di sini. Sekarang saya lakukan dengan final merge shape component. Yes, maka saya mendapatkan pet dengan bentuk donat. Demikian penjelasan saya tentang pet operation. Jangan lupa untuk mengklik like dan subscribe. Terima kasih. Ciao.